kali dia Besti, mentang-mentang baterainya penuh, sok kali dia. Mentang-mentang baterainya penuh, live lagi dia. Sok kali dia. Anda nggak bisa minum ini. Sok aja sih mau mentang-mentang baterainya penuh Besti. Minum Yakult tiap hari. Aja dulu ya, nggak tahu kapan. Lagu Babang Ganteng trending nomor 1 di YouTube. Yang mana tuh? Monik nggak tahu. Iya, karena di Instagram itu sekarang ada waktunya. Kalau kita udah live 1 jam, dia bakal keluar waktunya otomatis gitu. Terus mati dengan sendirinya. Monik kok nggak punya jodoh, rugi. Kenapa rugi? Mungkin jalan hidup Monik memang begitu, Besti. Nikmati saja, Besti. Minum gak bikin khusus glowing. Ada aja si Obi nih lah. Aku sapa hai. Sabar teh no kasep gitu namanya. Sunda ya. Kenapa Anda mau cabut itu? Nah, ambil lah. Bisa. Monik sok dia mentang-mentang baterainya full. Coba lihat kan 100% baterainya. Ini aku live-nya agak lama ya. Setelah mati jangan kita minta live. Kita belum tahu kapan lagi live-nya. Kadang pun bulan puasa kita live. Kalau memang bisa. Karena nggak bisa Besti. Karena harus bikin sahur untuk suami. Terus buka puasa untuk suami. Halo. Kau lihat apa nih? Kau lihat ada teringat waktu di kantin SMK dulu ya? Iya. Berarti ini abang lighting dong. Ya lagu Cinta Sampai Mati itu loh dek. Oh. Banyak orang bilang Babang Ganteng tuh nggak ganteng kan? Tapi Moni kayak berasa Babang Ganteng tuh punya sesuatu dia loh yang membuat wanita tuh nyaman gitu. Memang gak ganteng kalau dilihat sekilas, tapi ada sesuatu hal yang kalau Moni lihat kan ada nih cewek pasti nyaman sama Babang Ganteng gitu. Untuk demonisanya bakal berakhir loh kok. Iya masih, karena kebetulan baterai juga masih 100%. Monik belum makan loh. Monik kurus, ini karena bajunya aja lebar. Sebenarnya Monik tuh kurus, bajunya aja lebar kali ini. Gue penasaran siapa cowok beruntung yang bakal jadi suami Monik kelak. Siapa ya? Doain ya, semoga dia ketika menjadi suami Monik merasa bahagia. Amin ya Allah. Karena Monik ini banyak kekurangan Besti. Semoga dia bahagia, bisa menerima Monik apa adanya, dan bisa menyayangi Monik, bisa mendidik Monik. Amin.
Monik bilang kan sabar, biar Allah yang mengatur. Iya, bener. Udah di titik paling nol tuh gitu cara menghibur diri. Sabar, biar Allah yang mengatur. Gitu. Kalau ada orang jahat, udah serahin aja, biar Allah yang memberi pelajaran. Mungkin Allah yang lebih bisa memberi dia pelajaran gitu. Gitu. Lagi di rumah kamu Mon? Iya, Mon lagi di rumah kontrakan Besti. Makan dulu atuh Moni. Mon lagi nggak doyan makan sebenarnya. Cuma nanti ingin beli mie tiaw deh. Mie tiaw. Hmm, 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 hmm. Banyak kali harus bisanya, ya Allah, hambamu ini banyak kekurangannya. Mon banyak kekurangannya. Kamu ini belum mau bayar sini, belum, ntar lagi. Makanya semoga nanti suaminya merasa bersyukur ya. Banyak bersyukur lah, belajar bersyukur lah. Biar dia bahagia. Karena Moni banyak kekurangannya, jadi dia harus sabar menghadapi Moni yang banyak tingkahnya. Gitu Beste. Mulai gabut deh cowok-cowok ini. Mie calu mau? Gak ada mie calu di sini. Orang tua tinggal di mana, Mon? Di surga. Ayah sudah di surga. Amin. Amin ya Allah. Semoga ayah di surga dipermudahkan jalannya. Amin. Hari apa kamu ini mau mengunjungi anak-anak di rumah asli, ketemu dia? Setiap hari dong. Moni harus pintar berbagi waktu. Toh kan gak jauh juga gitu Besti. Kalau kita sudah melangkah mengambil keputusan harus bisa bertanggung jawab gitu. Makanya terkadang kan mau PDKT nggak punya waktu. Waktunya udah habis sendiri Besti. Al-Fatihah. Amin. Makasih Besti. Makasih Besti. Baby shark dulu. Moni jangan sok imut, Moni usia udah 24 tahun. Please dong Moni, sadar diri. Tapi gimana dong? Tips biar nggak jomblo dong. Besti, jomblo itu sebenarnya kan bagus loh. Kita tuh kayak menghargai diri kita gitu. Sabar menghadapi ngambeknya. Oh, ini kalau ngambek paling sedikit sih. Kalau ngambek ya. Kalau pencicilannya iya, kadang kalau dia hampir terceplos. Katanya bisa bagi waktu atau bisa bagi waktu untuk PDKT. Maksudnya waktu itu gini ya, ini nih cowok jalannya kemana ya, kalau nggak serius nggak usah deh gitu, karena kegiatan masih banyak gitu yang harus dipeduliin gitu, karena nggak suka yang nggak pasti gitu. Moni itu bukan yang mau di tahapan PDKT yang kayak anak-anak ABG itu, enggak. Moni itu udah kayak yang dia siap, Monik siap, oke gitu, baru fokus dan bisa memprioritaskan laki-laki itu. Tapi kalau kayak hanya kayak menyapa-nyapa dan kayak tidak ada kejelasan yang pasti, Moni nggak mau buang-buang waktu gitu. Begitu Besti. Yang masalah kamu satu kantor meraih itu benar-benar Moni nggak tahu kalau Moni mau halangan. Soalnya biasa kalau mau halangan itu kadang kita bagian payudara tegang atau bagian ini nyeri gitu kan. Moni sama sekali nggak merasakan itu, tapi emosinya tuh terlalu berlebihan gitu, kayak hormonnya tuh udah di titik level paling tinggi gitu kan. Jadi kayak orang salah sedikit, salah sepele Moni tuh langsung marah.
orang tanya Monik jawabnya singkat gitu. Gitu terus kayak ini nggak beres, ini bukan Monik, udahlah tidur aja. Itu Monik akhirnya tidur. Pas tidur malamnya kebangun, ya Allah Tuhanku, rupanya halangan. Selesai halangan, bukan selesai halangan, saat tahu halangan semua Monik hubungi, minta maaf ya tadi marah, rupanya halangan. Rupanya halangan, langsung Besti langsung hubungi, minta maaf ya halangan, minta maaf gitu. Itulah aneh memang. Biasanya ada tanda-tanda kita kalau mau halangan. Sering kena air uduk iki lo, ajik gini. Alhamdulillah. Berarti kalau ada yang berani mau buat hal yang kamu persilakan dong, kalau dia memang yang terpadan bener gitu, nggak cuman kayak panas-panas teh ayam, ngerti nggak sih panas-panas teh ayam? Wanita kan memang gitu biasa tanda-tandanya. Iya biasa Monik itu kalau Monik mau marah dan Monik tahu lagi halangan, itu Monik bisa kontrol, bisa jaga, jangan marah, jangan terlalu mengikuti hormon, jangan terlalu, karena nggak semua orang bisa menerima tingkah kita gitu kan. Cuma di waktu itu gak ada tanda-tanda mau halangan tuh, cuma emosinya tuh aduh sedep kali. Untuk marahnya Monik itu nggak mengeluarkan kata-kata yang kayak kebun binatang gitu. Jadi marah Monik itu jawab bahas setiap orang iya doang gitu. Terus kayak ih apa sih nggak ngerti gitu. Yang mana sih nggak ngerti gitu. Gitu. aduh gitu. Ada. Obet pamit nih. Pamit dulu, sehat dan sukses selalu, sabar ikhlas yang baik. Makasih Mas Didi. Selamat istirahat Mas Didi. Mau dong jadi tai lalatnya biar selalu bersamamu. Tapi nanti dia kalau udah gede dan mengganggu pernafasan Monik, ketutup hidung, bakal Monik copot. Jadi nggak bakal selamanya, gimana dong? Karena ini tai lalatnya hidup Besti, bukan tai lalat yang mati, tapi tai lalat yang hidup, dia nonjol gitu. Makanya Monik nggak tahu nih pas nanti Monik usianya semakin tua, dia apa semakin besar atau enggak, itu yang kita nggak tahu. Ntar kalau dia semakin besar dan menghambat pernapasan Monik gitu ya kan, karena kan dia dekat hidung nih kan, bakal Monik angkat gitu. Tapi semenjak aman-aman aja sih, selama aman-aman aja sih nggak usah kita angkat ya, karena ya mungkin telatnya lah yang bikin orang antri. Canda Besti. Dengan kamu yang slow respon, menurut kamu gimana cara si laki nunjukin keseriusannya? Gimana ya? Memang sebenarnya salahnya di Monik. Kenapa salahnya di Monik? Karena emang Monik yang kayak tidak membuat akses seseorang untuk bisa deket sama Monik gitu. Makanya udah paling bener tuh deketin Tuhan. Jadi pas deketin Tuhan, hati Monik emang digerakin sama Tuhan gitu. Jadi sibuk-sibuknya Monik, ya Monik tuh kayak berasa pingin balas chat dia, pingin gitu. Gitu Besti. Marah deh Monik, ngeri cubang-cubang. Aku aja di blok, kebetulan lebih. Aku aja di blok sebulan lebih tahu. Hah? Kapan Monik blok? Kapan Monik blok? Kapan Monik blok? Mana ada Monik blok? Bohong, antrinya ngalahin antrian minyak ya. Sabar ya yang kena dampak arus ngantri minyak, ya Allah. Gimana rasanya tuh ya, pasti sedih kali ya kan. Ica belum tidur. Aku nggak, jangan dipanggil Ica, nggak terbiasa. Tapi aku mau menghargai dia karena dia mencari sesuatu yang membuat kayak berbeda dari yang lain ya. Tapi aku nggak terbiasa dipanggil Ica, gimana dong? Dulu pas
pas apa ya dipanggil Ica, pas SMP dulu panggil Ica gitu. Dulu sering sih dipanggil Ica sama cowok-cowok yang lagi mau deketin Monik. Ica, aku tuh kayak, aku bukan Ica gitu. Berasa kayak gitu guys, aku bukan Ica. Jadi kayak pas dipanggil Ica aku tuh kayak bukan terpanggil gitu. Aku kasih makan apa caranya bisa hidup, nggak gitu. Ya udah cepetin aja aku lewatnya biar aku yang nyimpen. Kan enak aku yang bisa selalu kenal. Ada aja buaya-buaya. Sejauh ini ada nggak sosok di IG yang membuat kamu merasa pingin balas. Ada kayak, menurut kalian ada kayak, rahasia dong. Emangnya Mbak dipanggil Monik, biasanya dipanggil Monik atau Monika gitu. Monik aku pamit dulu ya, sehat selalu Monik, semoga mantul. Dadah Pamungkas, selamat beristirahat, selalu menjadi manusia yang positif dan sabar menghadapi kehidupan ya. Semangat. Nih apa nih? Ini seandainya kita suka sama cewek tapi dianya nggak suka balik, menurut kamu lebih baik ikhlasin aja atau gimana? Sudah berjuang belum gitu kan? Laki-laki itu emang identiknya tuh harus berjuang dulu gitu. Kalau misalnya udah berjuang, udah habis cara dalam berjuang, ya udah berarti bukan jodohnya begitu besti. Yang penting berjuang dulu begitu. Ya Demonik nggak ingat, aku aja ingat dari awal sampai sekarang proses kenalnya Bang Fauzan sama Demonik. Ciri mantap. Tidur besti, semesta tidak semanis mimpi. Aduh anak senja. Monik aku pamit dulu ya, sehat selalu dan Monik selalu dalam perlindungan Allah. Amin ya Allah. Dadah Pamungkas, selamat istirahat. Kalau mau dicomblangin tewannya bilang ya Allah, bilang ya non, biar aku yang nyimpen. Aduh akang mah. Ih, kok gabut sih aku? Puas kalian besti, udah 3 jam nih, udah mau 3 jam nih aku live nih. Jadi kalau mau nggak live jangan cari-cari dulu, pokoknya tunggu aja gitu. Siapapun pasanganmu kelak, abang harap bisa melindungi kamu dan tidak ringan tangan. Amin ya Allah. Pernah kesemsem sama sobat online nggak? Sebenarnya aku belum pernah kesemsem sama sobat online, tapi aku pernah kesemsem sama suami orang besti. Ya karena memang suami orang itu awam buaya, terus ketemu sama betina buaya, ya udah betina buaya nggak bisa apa-apa selain kayak terkelepek gitu besti. Dan akhirnya alhamdulillahnya aku cepet sadar dimana kalau itu tidak baik dan itu bukan hubungan yang sehat. Mau dia seganteng apapun, mau dia sekaya apapun, mau dia setenar apapun, mau dia se-youtuber apapun, yang Monik lihat di mata Monik itu bukan yang terbaik. Istrinya aja diselingkuhin, gimana lagi posisi Monik gitu ya kan besti. Gitu, aku punya cerita yang dimana pernah kejebak di suami orang gitu besti, karena ya aku kan kekurangan kasih sayang. Jadi kalau muncul laki-laki yang apa ya, kayak membuat aku tuh kayak disayang banget, diperhatiin gitu kan. Aduh ada sayang jatuhan loh, jadi mudah terkesengsem gitu. Dan aku sempet terlena gitu besti, dan sempet jalan juga lagi. Aduh bodohnya aku.
adanya aku, padahal aku tahu istrinya. Aduh, karena aku ngelihat dia di Instagram tuh dia adalah laki-laki idaman gitu besti, sering kasih surprise istrinya. Aku nggak tahu apa dia punya bibit-bibit poligami, aku juga nggak tahu, cuman kayak aku merasa ih nggak pantas deh, jangan Monik, jangan Monik, jangan gitu. Dan dia marah banget dia. Monik tuh kan selalu curhatnya ke dia, jadi dia serba tahu dia. Gimana ya deh, kok aku bisa kejebak di sini sih deh gitu kan. Aku tahu dia suami orang gitu, tapi dia perlakukan aku tuh terlalu perfect gitu. Ngajak sholat bareng, terus bekas aku minum dia minum lagi, gitu. Kalian kok tahu orangnya pasti kaget sih, dia public figure. Pasti kaget kalian. Gimana rasanya aku menahan itu biar orang nggak tahu siapa dia. Aduh, pokoknya goblok sempat jalan sama dia, goblok. Nggak enak loh kejebak dalam sebuah perasaan tuh, bener-bener nggak enak gitu. Jadi dari situ aku memikirkan, aduh nggak indah loh. Dia lah yang bener-bener merepet, Monik jangan Monik. Kalau dia memang laki-laki yang benar sesuai seperti yang dia kasih nampak di Instagram dia, di YouTube dia laki-laki idaman, dia nggak bakal berkhianat di belakang istrinya. Iya emang sih, gue pernah perjuangin cewek tapi dianya nggak ada respon apa-apa, gue harus nyala aja ya kak. Kalau memang udah perjuangin terus nggak ada respon, mending cari yang lain, mungkin belum jodohnya gitu, atau bukan jodoh yang terbaik untuk kamu gitu besti. Kalau cowok mencari wanita baik dari yang terbaik di kategori cowok buaya juga tidak deh. Kalau cowok mencari wanita baik dari yang terbaik, enggak sih, itu bagus karena madrasah pertama seorang anak adalah seorang ibu. Jadi seorang laki-laki harus mencari istri yang benar-benar ya terbaik dari yang baik, coba gitu. Itu nggak salah karena kita untuk teman hidup kita gitu. Dia yang akan membantu sebagian dalam kita beribadah. Suami cari kerja, suami bekerja, istri di rumah ya melengkapilah ibadah gitu kan. Jadi kayak harus benar-benar cari yang benar-benar baik biar dia bisa mengerti kita gitu. Nggak salah kok yang laki-laki mau cari cewek yang terbaik dari yang baik, nggak masalah. Yang cowok juga begitu, nggak masalah besti. Daripada nanti kita main asal-asal melangkah tiba-tiba salah pilih orang, kasihan nanti anak jadi korban begitu. Sampai terulang leh nyandek Monik, tapi lajak memang anak pengalaman Rohman. Cuman kamunya ingin berusaha membahagiakan pasangan atau nyandek itulah. Monik tuh bodoh kali, cukup bodoh. Padahal aku di story aku promoin dia, aku bilang dia laki-laki idaman, laki-laki yang memuliakan istri. Ternyata dia main-main sama aku. Maksudnya gimana ya cara bilangnya, ternyata sosial media ini dunia tipu-tipu, ngerti gak sih? Ternyata sosial media ini dunia tipu-tipu besti. Jadi aku pas dia kasih surprise ke istrinya, konten kayak gitu. Aduh, tapi kenapa banyak wanita bilang semua cowok itu sama aja? Ya nggak tahu lah. Jangan ditarik ini, habis baterai nanti. Nggak tahu ya, tuh tergantung si wanitanya. Kalau Monik mah jarang yang menyamakan gitu. Cuman kalau misalnya dari orang itu sifat kayak gitu, berarti dia sendiri gitu, oknum gitu.
terkejut lah, akan terkejut. Ya kayak gitulah ceritanya. Dan sekarang aku sudah kayak menghindar karena aku tahu itu salah, walaupun dia selalu chat. Bukan selalu chat ya, tapi dia sering ngechat gitu. Aku tahu dia orang baik banget. Ini yang nggak tahu ya, dia punya jiwa ingin poligami, aku juga nggak paham sih. Cuman intinya aku kalau dia nggak punya istri, aku sih oke gitu, oke banget deh. Gitu. Pipi. Kamu trauma nggak? Trauma apa? Cuman aku kayak gini, kan, udah deh, gitu. Jangan coba-coba kayak kenal sama cowok yang cuman kayak membuat Moni itu terkagum hanya sekedar dari sosmed gitu, karena aduh, nggak enak loh ditipu sama sosmed tuh, nggak enak betul lah. Mending ditipu sama sosmed tuh di kamera dia ganteng tapi hasilnya dia jelek, mending kayak gitu daripada dia di kamera tuh aduh suami idaman ya kan, dia nggak taunya nyelingkuh. Spill tipis-tipis dong lagi, nggak boleh baik, nggak boleh, apalagi anaknya masih kecil banget, nggak boleh bisa. Hai Nugraha. Nugraha ini siapa? Agil ya? Siapa sih Nugraha ini? Karena fotonya kecil jadi Moni nggak bisa lihat secara detail. Ini Nugraha Agil. Agil itu adalah yang membuat aku tuh kayak nggak fokus sholat taraweh. Ngerti nggak sih? Itu si Agil tuh. Si Agil tuh bikin aku tuh nggak fokus sholat taraweh. Entah dia setan, entah dia buat aku kesemsem gitu ya, nggak tahu lah. Pokoknya buat aku nggak fokus sholat taraweh. Ngakak dong. Sampai lagi sholat dilemparnya pula surat cinta. Ada aja si Agil tuh. Masa-masa dulu ya kan. Astagfirullah, masih ingat kejadian terakhir. Gini ya Besti, Monik itu tetap Monik yang apa adanya, nggak pernah lupa sama kehidupan yang dulu. Cuman mungkin Monik dengan versi yang sekarang mungkin ada sedikitnya yang lebih baik gitu. Cuman dengan kenangan-kenangan dulu nggak pernah lupa. Monik orangnya bukan kacang lupa kulit. Jangan buka kartu. Ngakak dong. Apa 18 tahun yang lalu? Nggak mungkin 18 tahun yang lalu. Usia mulai aja 24. Oh iya ya. Iya bener juga ya, SD ya waktu itu ya. Lupa. Pula gak tak soalnya dia Monik nah didengar imam terawih Bang Agil sehingga hana fokus. Bukan Agil yang ganggu Monik, sehingga Monik itu kayak Agil lu cukup lama sih Agil. Aduh ngakak. Alah kayak Agil lagi. Memang dunia ini sempit ya Agil. Ternyata kenal sama dia. Dunia sangat sempit. Bukan dunia sangat sempit, si Aceh sangat sempit. Ternyata temennya dia. Sini. Udah jangan dibahas lagi. Iya. Jadi gimana Agil? Udah nikah belum? Gak usah ditunggu aku lagi Agil.
Dea yang mana? Dea Fatun. Dea aja kenal. Dea Fatun udah tidak. Belum nih. Udah, jangan tunggu aku lagi. Aku udah nikah. Soalnya Jun. Aku udah nikah, anak aku udah 2 sekarang. Jadi udah ya, harus terima kenyataan. Lagi mencari tulang rusuk nih. Tulang sumsum gak cari? Tulang sumsum. Tulang sumsum. Nggak muncul di live, berarti enggak. Dia itu bukan orang yang bergadang Besti. Jadi jam segini dia udah pasti udah tidur gitu. Dia Fatun. Untuk cariin dong Mon. Haha. Gimana ya? Carinya gimana? Sama Dea mau? Tapi kalian seumuran. Jangan deh. Karena aku berharapnya tuh kan Dea tuh dapat di atas usia Dea gitu. Biar apa ya? Ya mungkin dalam logika Monik sih, Monik tuh kayak mungkin cowok yang dewasa tuh lebih kayak bisa mengayomi gitu. Jangan yang sebaya-sebaya. Takutnya yang sebaya-sebaya kan masih yang suka nggak mau ngalah, terus kayak eksis ya kan. Tiba-tiba selingkuh nanti dia. Dia soalnya nggak siap dipoligami Besti. Kita kan tahu kalau sahabat kita tuh orangnya yang gimana, kita pasti tahu. Jadi nggak mungkin sembarangan juga jodohin dia. Lebih pilih mana kamu, mencintai atau dicinta? Aku dicintai dulu ya, baru aku mencintai. Karena aku harus merasakan bagaimana ketulusan dia gitu, baru aku bisa mencintai dia gitu Besti. Minta maaf aja nih kalau aku egois, tapi memang begitu adanya. Aku gak ingin mencintai dulu, aku mencintai gitu. Nanti kalau dia udah mencintai aku dan aku merasakan ketulusan dia, itu gak usah pakai lama-lama, langsung aku tuh bucin Besti. Sekalikan dek Monik ngegabut sama ayat pendek lewat voice suara. Alhai lanjut time accept berat beri hadiu. Polygon dia sama aku aja, coba lah deketin. Tapi aku nggak rekomendasi sih kalau dia sama Agil. Aku nggak rekomendasi kalau dia sama Agil. Lebih baik Agil tuh cari yang di bawah Agil. Kayak gini ya, aku tuh kenapa kalau ngobrol sama cowok ya sayang, kenapa aku tuh kalau ngobrol sama cowok kan, udah jangan suka sama aku karena usia kita sebaya gitu. Coba yang cari yang di bawah-bawah gitu. Jadi biar kayak yang kecil tuh menghormati yang dewasa sayang sama yang kecil. Jadi kalau ada tingkah-tingkah yang menyebalkan, yang dewasanya kayak bisa mengerti, nggak cepet marah, nggak cepet tinggalin istrinya gitu, nggak cepet tinggalin pasangannya gitu. Coba yang sebaya-sebaya. Kalau belum bisa menerima padanya, belum bisa turunin egonya, bentar-bentar ribut Besti, bentar-bentar ribut. Apalagi berumah tangga tuh, itu ibadah terpanjang Besti. Jadi jangan sembarangan lah cari pasangan hidup. Monik asalnya Aceh. Ini siapa? Kok gue lupa? Ini Monik. Kok bisa lupa? Kok jahat? Enggak, dia nggak jahat, dia juga nggak jahat. Cuman kayak kalian tuh bisa yang
apa ya, dia dapat yang dewasa, Agil dapat yang lebih di bawah Agil gitu. Nggak tahu juga ya, mungkin karena pikiran aku tuh kayak yang kecil cari yang lebih dewasa, yang dewasa cari yang lebih kecil gitu, mungkin gitu ya, karena pikiran aku gitu sih. Beda-beda ya, tergantung pikiran masing-masing juga sih ya. Berarti kudu sama anak SMP ya, pasangan-pasangan yang usia 20-an. Iya, biar nanti kan dia dia enak kalian atur gitu, terus udah gitu enak gitu jalanin hubungannya gitu. Nanti jangan tinggal di Instagram ya, ntar punya TikTok malah lupa sama Instagram. Kayaknya gitu sih, lupa gimana dong. Main TikTok dong. Kalau kalian gimana sih Besti, kalau pilih pasangan kalian lebih yang tergantung feel, atau misalkan kayak emang dalam pikiran kalian ingin cari yang lebih di bawah kalian atau yang lebih di atas kalian? Kalau Moni memang kayak udah kedoktrin aja gitu ya di dalam pikiran, cari yang dewasa gitu. Kamu emangnya merasa agak susah diatur ya kalau sampai yang sembahyang? Sebenarnya bukan agak susah diatur, tapi kayak aku merasakan capek kalau berantem. Aku nggak suka kalau berantem gitu, karena kayak apa ya, karena ada kayaknya ada kubu di mana orang-orang yang sebaya sama Monik itu masih gila-gila eksis gitu. Nah kita capek kontrol laki-laki yang kayak gitu, ngerti gak sih? Gimana ya bilangnya, bingung deh. Enggak dong, ada tuh cari yang SMA atau yang SMP kelas 3 gitu, terus dididik ya kan gitu, masih enak kita didiknya gitu. Jadi di dalam pikiran dia tuh cuman Bang Agil, Bang Agil, Bang Agil gitu. Kalau yang kayak Moni, kayak dia itu kan udah terbentuk jati dirinya gitu sih. Nggak ngetis juga sih ya, beda ya, setiap orang mungkin punya cara yang berbeda-beda dalam memilih pasangan gitu. Dewasa dewasa apanya? Dewasa cara berpikirnya apa dewasa umurnya? Yang pastinya Monik lebih kayak senang sama yang dewasa umurnya ditambah sama dewasa pikirannya. Kalau misalnya dewasa pikirannya, udah jangan sebut umur di depan Monik gitu. Karena aku cepet ilfil sama umur gitu. Aku pingin yang dewasa, karena nanti dia jadi kayak bisa, terkadang dimana aku pingin dia tuh jadi kayak ayah aku, dimana aku tuh kayak manja gitu kan. Mungkin aku nanti makan minta disuapin, kadang kan ada momen-momen yang gitu. Terus kadang nanti aku pingin dia kayak ya suami aku pasti dong. Terus aku pingin dia kayak sahabat aku juga, yang terkadang kita curhat sampai kayak enak aja bawaan curhatnya, nggak ada yang ditutup-tutupin gitu. Aku pingin sosok laki-laki yang begitu Besti, bukan yang cuma sebatas udah nikah ini suami aku selesai, enggak. Tapi aku mau dia juga sebagai sahabat aku, sebagai orang tua aku gitu. Aku butuh figur yang begitu. Ya udah, pengen nggak jawab ntar. Perhatian itu bukan dari ucapan tapi lebih ke tindakan, bener gitu. Makanya butuh orang-orang yang memang peka gitu, ngerti nggak sih? Suapin pakai sendok sampai langsung sariawan Besti. Kalau umurnya jauh lebih tua kamu, nggak takut orangnya kaku? Kan kamu butuh yang humoris juga kan? Sebenarnya nggak terlalu humoris juga nggak apa-apa, yang penting nggak tegang-tegang banget lah. Tapi kalau bisa aku meminta, ya Tuhan tolong munculkan yang seperti mantanku yang terakhir Tuhan gitu. Apakah Moni tidak bisa move on? Oh tidak Besti, tapi memang karakter dia itulah yang membuat aku tuh terngiang-ngiang gitu. Usianya dewasa, pemikirannya dewasa, tapi dia bisa ikut kayak
jadi teman Monik bisa, jadi orang tua Monik bisa. Aduh, teman-teman aku adalah saksi hidup yang dimana aku tuh bahagia banget sama dia. Tinggal sih gitu, bahagia banget aku sama dia. Aduh, padahal usia aku tuh jauh banget berbeda, cukup jauh berbeda Besti, tapi dia bisa meimbangi aku. Dan memang spesialnya dia orang yang awet muda sih, jadi kayak postur tubuhnya tuh bukan orang yang kayak om-om gitu, bukan, tapi ya memang baby face gitu, usia aja yang tua. Tapi aku nyaman, nyaman kali. Gimana ceritanya dulu? Kan kamu selalu bilang jangan terlalu aulah, nanti seru kalian. Makanya kalian gak usah tahu lah Besti, biarkanlah aku menilai dengan diriku sendiri gitu. Nanti siapapun suami aku, itulah yang benar-benar yang terbaik. Walaupun tidak indah di mata kalian ketika kalian lihat fisiknya, tapi itu sangat indah di mataku gitu, karena aku punya penilaian khusus dalam menilai pasangan gitu. Karena aku pingin dia tuh jadi orang tuaku, jadi suamiku, jadi sahabatku begitu. Kan jodoh lagi itu dia, kan apa sih tanya-tanya gitu, nanti aku teringat mantan gitu. Seumuran kenapa emosinya susah dijaga? Susah Besti, susah, karena masih di fase-fase yang dimana tuh ya masih sama gitu, kayak karena nggak bisa terkontrol emosinya, jadi ribut gitu. Ada satu melakukan kesalahan nanti balas karena nggak terima. Aku nggak suka yang kayak gitu. Nah gue umur udah dewasa tapi kelakuan kayak anak SMP, itu salah sendiri. Kenapa lama kali mimpi basahnya? Emang kamu berapa umurnya? 24. Berarti usianya tua dengan catatan mukanya nggak tua ya Besti. Catat Besti yang mukanya boros mundur. Bukan gitu Besti, maksudnya karena dulu kan Monik tuh pernah punya yang usianya tuh jauh banget berbeda ya, tapi nggak apa ya, nggak kayak jalan sama om-om gitu, cakep kan gitu. Ada nggak sih yang kayak gitu lagi? Pingin deh. Gitu Besti. Monik iya tuan, pusing aku. Biasa orang sama mantan terakhir gak suka gitu, aku tuh terngiang-ngiang karena dulu pas dikejar aku tuh sok jual mahal loh, sampai pertama pas ketemu tuh memang udah cinta pandangan pertama sih, tapi karena aku masih kecil dan abang tuh udah dewasa, aku menahan itu dulu karena kayak nggak sopan aja gitu kalau aku bilang abang. Ada tuh kayak suka sama abang, kayak nggak sopan gitu, apalagi aku kan masih kecil gitu kan, masih polos banget ya kan. Jadi aku diem nih, tapi aku sih terngiang-ngiang abang tuh. Terus aku selalu bilang ke abang tuh, tadi siapa namanya ya, abang tuh tadi kayak mana ya tuh. Gitu-gitu, dekatkanlah kalau memang jodoh, dekatkanlah kalau memang jodoh. Terus selama beberapa hari aku dipanggil sama ayah kawannya aku, terus diajak ngobrol. Dia bilang, Monik udah siap nikah belum? Nikah sama siapa Pak? Monik bilang kayak gitu. Kan kemarin kalian ada ketemu, nah itu sebenarnya kawan bapak gitu, dia mau cari calon istri gitu, makanya anak bapak bawa Monik ya kan, kalian makan bareng gitu. Terus gue bilang, abang yang mana tuh? Abang yang ini. Ih, doaku kejawab, tapi aku sok cool dulu ya kan, jaga image dulu Besti. Oh abang yang gitu ya Pak, gue bilang gitu kan. Iya abang itu, tapi dia nggak mau pacaran, abang tuh maunya nikah. Tapi kan Monik masih sekolah Pak, Monik bilang kayak gitu kan. Ya udah, kenal aja dulu. Oh ya udah, kalau kenal boleh. Padahal dalam hati aku udah senang aja Besti. Target aku sesuai misi ya kan. Ih, rupanya abang Nis pandangan pertama juga sama Monik gitu ya kan. Habis itu udah kayak gitu. Udah kayak gitu kan. Jatuh lagi. Abis itu
udah kayak gitu baik kali abang tuh kan di chatnya aku, tapi aku masih jual mahal Besti, masih jual mahal dulu gitu ya kan. Sebab aku sebenarnya aku murah, tapi aku suka jual mahal aja dulu. Abang tuh chat, aku udah lihat nih notis abang tuh chat ya kan, assalamualaikum adik, tapi gak aku balas dulu Besti ya kan, biar buat abang tuh penasaran dulu. Aduh, karena laki-laki itu harus dibuat penasaran, karena kalau nggak dibuat penasaran ya dia merasa ya biasa-biasa aja, nggak punya tantangan gitu. Jadi laki-laki itu harus dibuat penasaran gitu. Jadi kalau dibuat penasaran dia bakal bergairah gitu Besti. Nah terus tuh ya udah selang berapa jam dia udah chat aku, baru aku balas waalaikumsalam abang. Udah gitu udah enak kan, komunikasi gitu. Mantan aku yang sebelumnya dapat informasi gitu, Monik udah dekat sama ini itu kan, jadi dia kayak hadir lagi dalam kehidupan aku. Cuman orang tua aku ikut serta di dalam itu, kayak udah kalian masih sekolah jangan pacaran. Ya udah akhirnya mantan aku yang dulu tuh mundur gitu kan, gitu. Karena orang tua aku tahu kalau abang ini lebih serius gitu kan. Terus udah gitu udah aku lucu udah kayak gitu kan, aku sengaja buat kayak susah dihubungi gitu, sengaja gitu. Akhirnya abang tuh datang ke sekolah aku, nungguin di depan pagar bareng kawan aku tuh kan, nungguin di situ, nungguin aku pulang sekolah. Rupanya aku dijemput sama abang tuh pulang sekolah. Pokoknya pokoknya aku kangen kali sebenarnya Besti, tapi yang gimana lah ya kan, takdir hidup wah. Terus udah kayak gitu ceritanya gimana ya, panjang banget. Pokoknya pas abang tuh ajak ketemu, aku tuh nggak pernah mau sendiri. Dan abang tuh memang luar biasanya sopannya, dia nggak mau juga berdua gitu. Aku pasti disuruh ajak kawan aku. Ya udah kadang aku ajak kawan aku, makanya kawan aku pada tahu kalau aku tuh deket sama abang nih gitu. Terus abang nih melayani kawan aku tuh baik kali, mulia kali lah hatinya gitu Besti kan. Pokoknya kawan aku sebenarnya dukung kali, walaupun terkadang umur kami itu jauhnya 20 tahun bedanya. 20 tahun apa 22 ya, pokoknya 20 tahun ke atas bedanya. Mantap kali. Itu yang membuat aku tuh cinta pandangan pertama, sehingga aku tuh cinta banget gitu, ngerti gak sih, cinta banget gitu. Dan hebatnya kenapa aku tuh kayak nggak bisa lepas, kayak di mana sih aku bisa dapat orang kayak gini. Kami tuh berhubungan sudah lebih dari 5 tahun Besti. Dan selama 5 tahun kami dekat itu sama sekali dia tidak ada yang namanya, kalau bahasa aja tuh poh bandit ya. Kalau bahasa Indonesia kayak mesum-mesum gitu, gak ada Besti gitu. Paling kalau menyeberang dia pegang tangan aku, baru gitu-gitu doang gitu. Jadi kayak ini dia benar-benar menjaga aku gitu Besti. Jadi kayak aku merasakan dia ini pasangan aku, kayak orang tua aku juga gitu. Dia tahu yang mana si Monica nih harus dijaga gitu. Jadi kayak kemana aku dapat yang kayak gitu lagi Besti, tolong cariin Besti. Udah terputus asa aku. Kayak gitulah ceritanya Besti. Kalian kalau mau lihat orangnya tuh mirip siapa, orangnya tuh aku spill sedikit ya, orangnya nggak ganteng Besti, orangnya mirip artis yang namanya Anang Hermansyah. Jadi kayak gitu, bentuk tubuhnya, bentuk wajahnya mirip banget sama Anang gitu. Anang Hermansyah. Jadi aku kalau lihat Mas Anang kan, teringat mantan gitu, teringat mantan. Yang bikin kamu terkenang emang dia sosok gimana sih? Religius, humoris, kaku. Dia religius iya, humoris juga iya. Jadi kayak aduh komplit banget Mister. Aku tuh suka pakai celana ya Besti, baju aku tuh ketat banget kalau pas masa-masa sekolah tuh. Aku kalau nggak ketat bukan Mondi pas pakai baju ya. Dialah yang
di saat itu mengajarkan aku pakai baju yang lebih sopan. Dia cara ajar aku tuh bukan kayak dia nggak boleh kayak gitu pakai baju, enggak. Adik kayaknya kalau pakai baju yang kayak gini nih sesuai di foto nih lebih indah lagi deh dilihatnya. Yuk kita lihat yuk baju yang kayak gini di mana ada jualnya. Kayak gitu cara dia ajarkan aku gitu. Gitu. Terus kayak misalkan ini kalau dia tahu nih aku nggak pakai ciput pasti merepek dia. Sekarang dia udah nggak ada lagi, makanya aku bingung. Nih kalau aku dulu pas sekolah aku tuh pakai ciput besti, ciput aku tuh sampai ke sini. Karena apa? Karena dia mengajarkan adik kalau misal kayak gini pakai hijabnya cantik deh kayak Marshanda. Dulu kan Marshanda kan pakai ciput tuh kan, lagi Marshanda hijabnya gitu kan. Akhirnya ya udah aku tuh sekolah pakai ciput. Kangen. Kayak mana dong? Bingung. Kehadiran dia kayak ada sosok ayah juga di dalam hidup aku gitu. Jadi mulai susah diingatin nih. Ingat habis sakit kurang istirahat loh. Iya aman. Karena kan Monik kan kalau udah live itu berarti Monik udah punya waktu yang dimana bisa kalian ganggu besti gitu. Aman besti. Susah kali aku move on-nya, gimana dong? Merepeknya gimana tuh? Ayo no sobat online ingetin Monik kalau nggak pakai ciput. Sebenarnya nggak tahu ya, Monik belum menemukan jati diri Monik yang pakai ciput itu. Ih, tidurnya kayak gitu kali lo orang nih. Lucu kali tidurnya. Monik tuh merasa pas pakai ciput kan muka aku tuh kayak soleha kali gitu. Aku merasa malu. Dan aku belum soleha, gimana dong? Jadi cemburu sama abangnya. Apalah daya kita ya Allah, bikin nyaman nasibku. Nggak tahu lah, pokoknya kehadiran abang tuh kayak setidaknya aku bisa terselamatkan dari yang namanya pergaulan bebas. Karena pada saat zaman itu pergaulan bebas, nauzubillah min zalik, anak pang lah, aduh, anak partai lah, partai ini, anak pang, aduh, pokoknya aku selamat, alhamdulillah. Gitu guys. Mungkin kehadiran abang tuh memang Tuhan kasih tuh buat biar jaga aku gitu. Karena di dalam keluarga aku tuh dalam rumah tangga, dalam keluarga kecil aku tuh kan abang-abang aku tuh kan dinasnya di luar tuh. Nah jadi aku tuh kayak nggak ada yang ngelihat, nggak ada yang jaga gitu, pada sibuk masing-masing gitu. Sedangkan aku nih jati dirinya belum terlalu stabil gitu, masih labil gitu. Jadi kalau dan aku nih ada sedikit sifat-sifat polosnya besti, mudah dipengaruhi orang gitu. Jadi mungkin Tuhan tahu ini anak kalau nggak kita titipin ada orang yang bisa jaga dia, ini pasti hancur ini anak gitu. Apalagi zaman dulu aku tuh model besti, model. Jadi banyak fotografer yang kadang suka memanfaatkan momen gitu. Jadi gimana ya, makanya sebenarnya kehadiran abang tuh kalaupun aku nggak jadi gitu, aku kayak merasa ya itu dia malaikat yang ada di dalam hidup aku gitu, yang menolong aku kayak aku tuh nggak sampai ke jerumus bebas gitu. Karena di zaman aku dulu itu besti, anak-anak sebaya aku tuh ada yang aborsi berkali-kali, ada yang apalagi ya jual diri besti gitu. Makanya aku tuh kayak bersyukur banget, memang hikmah tuh ada loh, dan nikmat itu ada, dan Allah itu emang sayang banget sama kita. Jadi pingin cari ayam juga, semangat cari ayam besti. Fotografer ada yang modusin nggak? Ada dong pastinya, apalagi kan dulu Monik fotografer, fotonya tuh masih foto-foto nggak pakai jilbab besti. Jadi kayak ya mengundang laki-laki untuk ya ingin macam-macam gitu. Pastilah namanya juga kita udah terbuka gitu ya kan, jilbab nggak ada, foto
gitu-gitu ya kan. Ya laki mana lah yang nggak gitu ya kan, apalagi Monik tuh orangnya kalau ngobrol pun kayak manja kayak gini, jadi mudah gitu membuat laki-laki kayak ingin macem-macem gitu, ngerti gak sih gitu. Makanya Tuhan tuh baik sih ya, walaupun gak jodoh yang penting aku udah terselamatkan dari dunia-dunia yang tidak baik gitu. Iya, aborsi berkali-kali sempet gitu orang. Makanya Moni tuh kayak Dea lah, tuh temannya Dea tuh yang aborsi berkali-kali. Karena Dea dulu, kalau Moni sama Dea itu kalau pergaulan lebih banyak pergaulan Dea lebih banyak temannya gitu. Ya kalau Moni mah orangnya lebih sedikit circle pertemanannya, karena Moni kalau misalkan ini orang pergaulannya ngeri kali, nah aku mundur besti gitu. Karena aku tahu aku zaman itu yang pertama aku nggak ada yang jaga, jadi ya jangan buat masalah lah dalam hidup ini, ngerti kan. Terus yang kedua, aku juga bukan orang kaya, jadi aku minder gitu. Jadi kayak aku nggak pantas untuk bergabung sama mereka gitu. Tau ya, kalau aku gabung sama mereka aku punya tuntutan yang dimana terbentuk kalau aku tuh pingin kaya juga gitu. Makanya kayak ini mereka kayaknya aku nggak cocok masuk di dalam lingkungan mereka gitu. Ya udah aku mundur. Banyak teman itu sih dia, karena dia pas SMP dia udah naik mobil gitu, jadi teman dia tuh lebih luas gitu, dan dia kan bisa masuk ke circle mana aja karena dia memang orang berada gitu. Kalau aku kebanyakan minder besti, kalau bisa dia orang kaya, aku orang biasa-biasa aja, terus aku ngelihat dia berpakaian dan cara dia berbicara kayak membuat aku dia kayaknya nggak tepat dia untuk jadi teman aku takutnya nanti aku tertutup jadi orang kaya. Akhirnya aku kayak harus cari uang dengan cara yang salah biar kayak menyeimbangi gaya hidup mereka. Makanya aku banyak berpikir orangnya, makanya aku kayak sedikit teman aku gitu. Gitu besti ya, nggak tau lah ya, aku cepet tua aku tuh kan dipaksa oleh keadaan, ngerti nggak sih. Kirain mau nih harus iya amin. Astagfirullahaladzim, janganlah besti, gila kalian. Apa ya, menangis bapakku, menangis ayahku. Aku aja pacaran itu di SMP bingung, aku tuh jarang yang terlalu cinta itu, enggak. Kadang ada orang tembak, ya udah aku terima. Besok ditembak lagi sama dia, aku terima. Tembak lagi sama dia, terima, aku terima semua. Katanya udah ada berapa orang yang aku terima gitu. Abis itu kayak aku pacaran si mana, aku pacaran, bukannya kita pacaran, aku nggak tahu, aku bahas aja kayak gitu. saking ya gitulah sih Moni, saking nggak ada kerjaannya kan, dan aku nggak tahu apa itu cinta gitu. Karena aku nggak yang cinta sampai akhirnya kayak kasmaran, kayak harus nempel kemana-mana berdua. Aku nggak yang kayak gitu, aku nggak suka yang kayak gitu pas zaman dulu gitu. Mungkin karena aku pubernya telat, aku tuh puber besti kelas 2 mau naik kelas 3, jadi telat. Aku tuh datang bulan itu yang namanya halangan ya, aku tuh halangan tuh mau naik kelas 3 besti, jadi aku tuh telat pubernya kalau dari siklus hormon ya gitu. Apa rencana ngumpulin semua mantan buat acara reuni? Enggak lah, gila apa. Tapi herannya aku nggak tahu ya kenapa mantan ini kan nggak tahu dari mana mereka tahu Instagram aku, padahal nama aku bukan nama asli yang aku pakai ini kan. Raiza itu kan bukan nama asli aku kan, tapi ada aja orang yang datang melihat gitu kan. Cuma mereka ada yang berani nyapa, ada yang nggak berani nyapa gitu. Padahal Monica tetap Monica yang sama sih, Monica yang seperti dulu juga. Cuma yang nggak tahu ya, mungkin mereka merasa apa gitu. Gak paham juga sih Monica. Intinya kalau ada mantan yang menyapa, Monica pasti balas. Toh gak ada yang namanya kayak ribut, itu enggak. Karena bagaimanapun cerita mereka pernah ada di dalam hidup Monica.